Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang hacker dan cracker. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Rifaldi, Keno Abijan, dan Ajis Prasetyo. Banyak dari kita yang salah pengertian tentang hacker. Seringkali masyarakat awam menganggap bahwa istilah hacker dan cracker adalah sama. Konotasinya hampir selalu negatif dan jahat. Padahal ada di antara hackers yang berjasa besar karena menyelamatkan atau memperingatkan suatu sistem di internet, sehingga si pemilik menyadari kelemahannya. Berikut ini adalah pengertian hacker dan cracker. Hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, membuat program kecil dan membagikannya dengan orang-orang di internet. Sebagai contoh, Digigumi atau grup digital adalah sebuah kelompok yang mengkhususkan diri bergerak dalam bidang game dan komputer. Cracker, sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif. Biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendeface, merubah halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete orang lain, mencuri data, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Beberapa proses pembolongan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem. Hacker muncul pada awal tahun 1960-an di antara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology. Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer mainframe. Kata hacker pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyambut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Kemudian, pada tahun 1983, analogi hacker semakin berkembang untuk menyambut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari hacker dan cracker. Perbedaan hacker yang pertama adalah mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya, hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Dan yang kedua, hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu, pengetahuan, dan kebaikan. Dan yang keempat, seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan dari cracker. Yang pertama, mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagai contoh, virus, pencurian kartu kredit, kode WRS, pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server. Yang kedua, bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Yang ketiga, mempunyai website atau channel dalam IRC yang tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Yang keempat,
mempunyai IP address yang tidak bisa dilacak. Yang kelima, kasus yang paling sering ialah carding, yaitu pencurian kartu kredit, kemudian pembobolan situs, dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh, Yahoo pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang sama. Kasus klikbca.com yang paling hangat dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa jenis kegiatan hacking. Di antaranya adalah 1. Social hacking. Yang perlu diketahui, informasi tentang sistem apa yang dipergunakan oleh server, siapa pemilik server, siapa admin yang mengelola server, koneksi yang dipergunakan jenis apa, lalu bagaimana server itu tersambung internet. Mempergunakan koneksi siapa, lalu informasi apa saja yang disediakan oleh server tersebut. Apakah server tersebut juga tersambung dengan LAN di sebuah organisasi dan informasi lainnya. Yang kedua, technical hacking merupakan tindakan teknis untuk melakukan penyusupan ke dalam sistem, baik dengan alat bantu, tool, atau dengan mempergunakan fasilitas sistem itu sendiri yang dipergunakan untuk menyerang kelemahan atau lubang keamanan yang terdapat dalam sistem atau service. Inti dari kegiatan ini adalah mendapatkan akses penuh ke dalam sistem dengan cara apapun dan bagaimanapun. Hierarki atau tingkatan hacker. Tingkatan yang pertama adalah elit. Ciri-cirinya adalah mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrograman setiap harinya, efisien dan terampil, menggunakan pengetahuannya dengan tepat, tidak menghancurkan data-data, dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkatan elit ini sering disebut sebagai suhu. Dan yang kedua adalah semi-elit. Ciri-cirinya adalah lebih muda dari golongan elit, mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer, mengerti tentang sistem operasi, kemampuan pemrogramnya cukup untuk mengubah program exploit. Dan yang tingkatan yang ketiga adalah developed kiddie. Ciri-cirinya adalah umurnya masih muda atau terbilang ABG dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan cara di berbagai kesempatan, mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamirkan kemenangan ke lainnya. Umumnya masih menggunakan Graphic User Interface atau GUI dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Dan tingkatan yang keempat adalah script kiddie. Script kiddie ciri-cirinya adalah seperti develop kiddie dan juga seperti lemurs. Mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal, tidak lepas dari GUI. Hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup sebagian pengguna internet. Dan tingkatan yang terakhir adalah lemur. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan tapi ingin menjadi hacker. Sehingga lemur sering disebut sebagai wannabe hacker. Penggunaan komputer mereka terutama untuk main game, IRC, tukar-menukar software pirate, mencuri kartu kredit, melakukan hacking dengan menggunakan software Trojan, Nuke, dan DOS, suka menyombongkan diri melalui IRC channel, dan sebagainya. Karena banyak kekurangannya untuk mencapai elit, dan perkembangannya mereka hanya akan sampai level developed kiddie atau script kiddie saja. Sedangkan cracker tidak mempunyai hierarki khusus
karena sifatnya hanya membongkar dan merusak.